nggak usah lah ikut campur memperkeruh suasana. Jadi daripada ngomongin yang nggak gitu, mendingan diem atau berkarya yang lebih keren. Hola netizen yang tercinta, Atta Halilintar akhirnya bertemu awak media setelah dirinya ramai jadi perbincangan lantaran mengunggah tulisan soal masa lalu Vanessa Angel. Atta Halilintar muncul bersama sang istri Aurel Hermansyah dan anaknya Amena dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 12 Agustus 2024. Setelah acara, Atta Halilintar langsung dihampiri wartawan untuk diwawancara. Sayangnya, Atta Halilintar langsung berlalu dan bungkam tidak menjawab pertanyaan awak media. Atta Halilintar jalan terlebih dulu sambil menggendong Amena, sementara Aurel Hermansyah berada di belakang seraya meraih bahu suaminya. Suami istri tersebut menunduk menghindari sorotan kamera. Atta dan Aurel fokus berjalan ke mobil mereka sambil dikawal beberapa penjaga. Saat masuk mobil, Atta Halilintar tetap bungkam, sementara istrinya sempat mengucapkan maaf dan terima kasih kepada awak media. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aurel Hermansyah sama Atta Halilintar beserta anak-anaknya, Aliyah Mas Said sama Thorik Halilintar suaminya, terus Mayang sama Dodi bapaknya, terakhir Krisdayanti itu diultai habis-habisan, dibongkar sampai ke akar-akarnya. Sekarang yang ada di posan kayak gini merasa paling tersakiti, merasa paling terzolimi. Gak boleh ngebongkar aib orang yang udah mati, gak boleh ngebully orang yang udah mati. Lu kira orang mati doang yang harus ditutup aibnya, orang hidup boleh gitu dibuka-buka. Makanya kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol. Yang nyenggol siapa, yang ngerasa kesenggol siapa. Makanya jadi netizen tuh jangan barbar, jangan war. Suka sama idola nggak apa-apa, tapi pakai logika juga. Lo mau war-war membabi buta juga untung lo apa? Ngefans boleh, goblok jangan. Tambah rame aja itu Atta sama Fuji, nggak tahu yo kenapa gitu loh. Aku itu loh di DM sama fans-fansnya Atta, ngatain nanti kamu kalau mati, aduh semacam-macam pokoknya serem-serem memang. Cuman aku tuh emang jarang buka-buka DM. Ya pas buka itu kan pasti kelihatan gitu loh kalau omongan-omongan tentang apa nyerang-nyerang aku gitu ya. Memang sudah resiko dari konten kreator gitu. Cuman menurutku aku ini sebenarnya bukan fansnya banget Fujian gitu loh. Cuman aku mengamati dari tingkah laku Fuji, terus mungkin dari Atta, mungkin dari Thorik. Nah, itu kan sesuai yang aku lihat gitu loh. Ya mungkin juga ada salahnya. Nah, yang terakhir itu yang heboh itu yang rame, Atta itu merepost story orang yang mengatakan bahwa almarhumah Vanessa itu sebenarnya tidak direstui sama orang tuanya, orang tuanya Bibi ya, jadi Haji Faisal itu. Cuman karena mereka itu hamil duluan, jadi akhirnya direstui. Menurutku yang begini-begini itu nggak penting, apalagi orang yang diomongin itu sudah nggak ada. Ya bukannya kita mendoakan orang yang sudah nggak ada, malah ngomongin yang enggak-enggak. Taruhlah itu bener, ya bukan urusan kita gitu loh, nggak perlu menyindir yang sampai seperti itu. Nanti kalau misalkan fans-fansnya nggak terima, akhirnya nyerang yang katanya fansnya Fuji itu begini begitu, lah salah sendiri gitu loh. Apalagi itu kan merepost story orang, walaupun Atta itu aku lihat sudah komen ya di salah satu VT konten kreator, katanya itu dipotong atau gimana, tapi dia ada loh itu ya buktinya, dia nge-repost cuman mungkin dihapus. Lah buat apa kayak gitu, kan cari masalah sendiri, ribet sendiri gitu loh. Ayolah dikurang-kurangin untuk ngomongin orang, saling serang udah gitu loh. Lagian lah ya sampai sekeluarga-keluarganya gitu ya nggak terima. Nggak perlulah kita membuka aib orang, nanti ketika aibmu dibuka orang nggak terima, terus kemudian mengklarifikasi, terus nanti buat VT lagi, buat story lagi, buat status lagi, nggak selesai-selesai gitu loh. Nah sebenarnya kalau menurut aku sih ya mungkin Atta udahlah, kan dia udah ini ya YouTuber terkenal, menurutku receh banget, nggak usah lah bahas-bahas senggol-senggol orang gitu loh. Aku aja ya yang followerku nggak seberapa, ketika aku bikin konten tentang seseorang aku sangat berhati-hati, sebab aku juga takut menyinggung perasaan orang lain. Segitu aja kemarin aku buat VT yang FYP tentang Fujian, waduh aku dihujat sana sini. Konteksnya itu bukan karena aku fansnya Fuji banget gitu, konteksnya itu aku hanya menyampaikan bahwa kalau sudah berpisah nggak perlu
saling menjelek-jelekan. Apalagi ini keluarganya ya, bukan yang bersangkutan, bukan Thoriknya yang putus, bukan Fuji. Ini tuh keluarganya yang menurut aku itu nggak usah lah ikut campur memperkeruh suasana. Jadi daripada ngomongin yang kayak gitu, mendingan diem atau berkarya yang lebih keren gitu ya, daripada sekedar saling balas dengan bikin video begini, nanti bikin balasan lagi. Nah ya mungkin orang yang diem ya ketika disenggol terus-terusan ya akhirnya juga ngomong gitu ya, dia juga ada batas kesabaran. Nanti ngatain aku, ikut-ikutan juga naik panggung, namanya juga konten kreator, nggak suka di skip aja ya, di skip saya, nggak usah follow juga nggak apa-apa gitu, bebas kan bikin konten tentang apa aja selama tidak melanggar norma dan tidak melanggar hukum, boleh-boleh aja kan. Jadi ya sekali lagi, saya bukan fans beratnya Fujian, saya hanya melihat permasalahannya aja. Siapapun itu mungkin juga akan saya bahas gitu loh ya. Sebetulnya gue bilang ini bukanlah sebuah berita yang patutnya disangkut pautkan, tetapi banyak postingan-postingan dari Atta Halilintar itu yang menurut fansnya Fuji itu mengarah kepada Fuji ya, entah itu sindiran, entah itu konten-konten yang lain dari beberapa konten dari Atta Halilintar sendiri. Lalu banyak menyangkut pautkan juga keberadaan Aliyah Mas Said sampai saat ini sering dibandingkan dengan Fuji ya, yang notabene-nya adalah mantan kekasih dari Thorik Halilintar dulu gitu. Ya gini, di konten-konten Atta gue beberapa melihatnya adalah, gue nggak bisa bilang itu merupakan sindiran ke Fuji ya, tetapi sensitivitas dari netizen yang khususnya adalah fans Fuji itu menyangkut pautkan hal itu ya. Namun karena banyaknya postingan-postingan dari Thorik Halilintar yang saat bulan madu bersama Aliyah Mas Said itu, katakanlah sering, Aliyahnya itu sering agak-agak inilah ya, mungkin agak-agak manja, agak-agak centil gitu ya, jadi banyak disangkut pautkan dengan Fuji ya. Jadi ini berlanjut ketika ada Atta Halilintar memposting suatu hal yang seperti agak-agak bernada menyindir, maka langsung disangkut pautkanlah ke Fuji. Gue menilai dari layar kaca ya, dari layar kaca bahwa keluarga Halilintar itu sebetulnya keluarga yang agamis, cukup agamis. Gue bilang, apa manfaatnya kalau Atta memang menunjukkan postingannya itu untuk Fuji gitu? Ibaratnya itu seperti mereka itu tidak bisa move on dari Fuji, padahal Thoriknya itu sudah gitu cepat berpindah atau sudah begitu cepat menentukan masa depannya dengan Aliyah Mas Said, yang prosesnya itu gue bilang cepat banget ya, dari perkenalan kemudian tunangan kemudian nikah, itu udah cepat banget gitu kan dari Thorik dan juga Aliyah Mas Said. Adapun misalkan Aliyahnya Mas Said sekarang ya katakanlah sering manja-manja, ya cewek mana sih yang nggak manja gitu, ibaratnya gitu ya. Manja itu kan sebetulnya kan bisa nggak selalu berkonotasi negatif ya. Seorang wanita ingin manja kepada suaminya ya bagus gitu, bagus dalam artian memang di situ tempatnya bermanja, tempatnya untuk mencurahkan semua perasaan ya kepada suaminya, terlebih memang suaminya dia seorang yang baik gitu ya. Jadi nggak usah dibandingkan antara Aliyah dengan Fuji. Kita ngebandingin orang-orang tertentu aja bukanlah hal yang bijak. Bukan berarti Aliyah juga nggak jelas, tapi artinya Fuji kan dari segi popularitas gue bilang Fuji lebih dari Aliyah jauh. Cuman kan menikah itu bukan karena popularitas gitu ya. Menikah itu bukan karena popularitas, tapi menikah itu karena ada keinginan untuk hidup bersama gitu. Jadi ini sebenarnya gue bilang hanya saling sangkut paut satu sama lain aja. Terlebih dalam postingan Thorik dan juga Aliyah itu seperti banyak netizen mengungkapkan ini lebih mending Fuji nih gitu kan. Lalu kemudian Atta memposting suatu konten yang ini maksudnya pasti ke Fuji juga gitu kan. Jadi ini hanya sebuah prasangka aja. Dan Thorik itu sudah berumah tangga, Fuji juga sudah bahagia dengan hidupnya, mereka sudah hidup masing-masing, mereka sudah berada di jalurnya masing-masing, gak perlu lagi kita sangkut pautkan, apalagi ngarep-ngarep mereka balikan ya. Jadi udah kita nikmatin aja semuanya. Jadi kita ini sebagai netizen gak bisa kita nentuin sikap atau seseorang harus gimana gitu kan ya. Jangan netizen, keluarga aja belum tentu, apalagi kita sebagai komentator gitu kan, kayak gitu.